Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Maharani dengan NIM 23041370094 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis berlandaskan 3 pilar utama. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis? Kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalis merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Berikut ini adalah ciri-ciri kapitalis. Yang pertama, itu ada pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan yang terakhir itu ada paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme atau warisan zaman Yunani kuno. Selanjutnya itu ada ekonomi kapitalis berdasarkan kepemilikan pribadi. Kapitalis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pada kebebasan ekonomi individu. Sebagian besar alat produksi seperti pabrik dan bisnis dimiliki oleh perorangan dan bukan oleh pemerintah. Pemilik pribadi membuat keputusan tentang apa dan kapan harus memproduksi dan berapa banyak produk yang harus dibayar. Selanjutnya, itu ada sistem kapitalis individualisme, yaitu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan persaingan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi keinginan dan kebutuhan individu. Selanjutnya, itu sistem kapitalis persaingan bebas. Sistem kapitalis persaingan bebas maksudnya adalah pelaku bisnis atau usaha dapat dengan bebas melakukan persaingan pasar. Jadi, para pelaku bisnis dapat menawarkan produknya dengan cara apapun dan konsumen dapat membeli sesuatu yang cenderung menguntungkan mereka sendiri. Selanjutnya itu kritik atas sistem kapitalis. Kritik kapitalis mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil dari kekayaan dan kekuasaan, kecenderungan monopoli pasar atau oligopoli, dan pemerintah oleh oligarki, imperialisme, perang kontra-revolusioner, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan budaya. Materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Terakhir, pandangan Islam terhadap sistem kapitalis. Sebagai umat Islam, menerima sebagian atau bahkan semua prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Mereka melihat bahwa ekonomi kapitalis sebagai sistem yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip seperti kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba dan spekulasi. Jadi, kesimpulannya, ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonominya sendiri, seperti perdagangan, industri, dan lain-lain. Adam Smith berpendapat juga bahwa sistem kapitalis adalah sistem yang kurang mendukung ekonomi masyarakat pada saat itu, dan pemerintah berperan kecil dalam sistem ekonomi kapitalis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.